Jadwal siaran langsung Indonesia versus Singapura di Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 akan mengawali perjuangan di Piala AFF U16 2024 dengan melawan Singapura di Stadion Manahan Solo pada Jumat 21 Juni. Berikut jadwal siaran langsung Indonesia versus Singapura di Piala AFF U16 2024. Pertandingan Indonesia versus Singapura akan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, laga Indonesia versus Singapura di Piala AFF U16 2024 juga bisa ditonton lewat live streaming di video. Sebelum itu ada pertandingan Laos lawan Filipina. Di atas kertas, Indonesia U16 diprediksi bisa menumpas Singapura. Untuk kategori usia muda, sepak bola Indonesia terbilang jauh lebih unggul dibanding Singapura. Persiapan tim asuhan Nova Arianto ini juga cukup panjang. Sejak seleksi hingga pemusatan latihan, Nova punya waktu 3 bulan. Skuad yang terpilih adalah pilihan Nova sepenuhnya. Dalam skuad Garuda Asia alias Indonesia U16, ini ada 2 pemain keturunan. Mereka itu adalah Matthew Baker yang bermukim di Australia dan Lucas Lee yang tinggal di Amerika Serikat. Sepak terjang pemain Indonesia U16 ini akan dipantau dalam laga melawan Singapura. Bagaimanapun, ini adalah skuad harapan untuk timnas Indonesia berikutnya. Pada saat yang sama, Singapura datang ke Solo dengan kondisi apa adanya. Selain tidak mudah mencari pemain U16, persiapan Singapura juga terbilang singkat. Timnas Indonesia kehilangan 2 pemain penting. Timnas Indonesia dipastikan tak diperkuat 2 pemain andalannya di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dan pelatih Sinteyong pun harus segera mencari penggantinya. 2 pemain tersebut adalah Justin Hubner serta sang kapten Jordi Amat yang sama-sama berposisi sebagai bek. Sebagai informasi, Jordi Amat dipastikan absen 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia imbas dari hukuman kartu merah yang didapatnya saat menghadapi Irak kemarin. Jordi Amat sendiri sebelumnya sudah absen di laga Timnas Indonesia melawan Filipina, sehingga dirinya masih harus menjalani 1 laga hukuman lagi. Senasib dengan Jordi Amat, bek muda skuad Garuda yakni Justin Hubner juga akan absen 1 pertandingan lantaran akumulasi dari kartu kuning. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Justin Hubner menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Kemudian di laga berikutnya, Justin Hubner kembali mendapat kartu kuning saat diturunkan di laga melawan Timnas Filipina. Dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner yang berposisi sebagai bek, membuat pelatih Sinteyong harus bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Untuk mengisi barisan pertahanan yang ditinggal Jordi Amat dan juga Justin Hubner, mungkin saja pelatih Sinteyong bisa kembali memanggil si anak hilang yakni Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun tersebut sebelumnya memang merupakan pilihan utama Sinteyong untuk lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun, setelah insiden mangkir dari pemanggilan untuk playoff Olimpiade 2024, namanya pun tak lagi dilirik oleh sang pelatih. Dan kini, dengan kondisi bek Timnas Indonesia yang keropos, opsi memanggil Elkan Bagot pun layak dicoba oleh Sinteyong. Pratama Arhan siap berkorban gak main di Timnas. Kedatangan Kelvin Verdong membuat persaingan sektor bek kiri pertahanan Timnas Indonesia kian ketat. Hal ini berpengaruh terhadap sosok Pratama Arhan, salah satu bek kiri yang dimiliki skuad Garuda. Arhan sendiri menanggapi positif kehadiran Verdong. Ia memastikan bakal banyak belajar dari sosok pemain Ado Den Haag tersebut. Saya pribadi melihat Kelvin permainannya sangat luar biasa, pengalamannya sangat banyak. Bersama timnya, caps pertandingan Kelvin juga banyak, ucap Arhan, dalam siniar The Derby di kanal YouTube Justinus Laksana. Saya juga belajar, saya lebih senang seperti ini. Datang pemain baru, pengalaman lebih baik, dan saya harus belajar, sambungnya. Dengan kehadiran Verdong, peluang Arhan untuk bisa menjadi starter kian berat.
Tak hanya harus bersaing dengan Sain Patinama, pemain 22 tahun ini juga harus bersaing dengan Verdonk. Sejatinya, bukan hanya 3 pemain ini saja yang berebut satu posisi di sektor bek kiri skuad Garuda. Selain mereka, ada juga Nathan Chuaon yang juga berposisi natural sebagai bek kiri. Namun, belakangan, Nathan kerap dipasang sebagai gelandang bertahan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Selain Nathan ada juga Yance Sayuri dan Edo Febriansyah, yang bisa dimainkan di posisi ini. Lebih lanjut, Arhan mengakui, tak mudah bagi seorang pemain untuk duduk di bench. Namun, menurut pemain asal Blora ini, hal tersebut wajar untuk kepentingan tim. Tentu pasti ada ganjalan di dalam hati. Namun, kembali lagi, ini untuk tim, tutur Arhan. Pasti ada ganjalan. Namun, Coach Shin sudah bilang bahwa yang bisa dimainkan hanya 11 pemain. Pembagian pot fase 3 kualifikasi Piala Dunia usai ranking terbaru FIFA. Timnas Indonesia akan menempati pot ke-6 dalam undian fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah FIFA merilis daftar ranking terbaru. Dalam ranking yang dirilis pada Kamis 20/6 sore waktu Indonesia ini, Indonesia berada di urutan ke-134. Posisi tak berubah dari sebelumnya karena menang dan kalah sekali. Tim asuhan Shin Tae-yong ini kalah 0-2 dari Irak, tetapi kemudian menang 2-0 atas Filipina. Sejatinya ada uji coba lawan Tanzania dengan hasil 0-0, tetapi tak masuk hitungan. Dengan menempati posisi ke-134, Indonesia berada di pot ke-6. Pasalnya Indonesia menjadi negara kedua dengan peringkat terbawah, di atas Kuwait 137. Artinya pula Indonesia berpeluang satu grup dengan jagoan-jagoan Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan Irak. 2 dari 6 tim ini akan dihadapi skuad Garuda. Dari 6 pot ini, akan dibagi dalam 4 grup. Artinya Indonesia akan melakoni 5 laga kandang dan 5 laga tandang dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Adapun undian atau drawing fase kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung dalam 6 periode, yakni pada September, Oktober, dan November tahun 2024 serta Maret dan Juni tahun 2025. Rencananya undian akan dilakukan pada tanggal 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia. Rencananya wakil PSSI dan Shin akan hadir dalam undian tersebut. Begitu juga perwakilan federasi dan pelatih lainnya.